dari blok imunologi toh. Nah, jadi kita tahu bahwa mekanisme pertahanan tubuh kita itu terdiri dari dua, yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Jadi yang mana komponen-komponen dari imunitas bawaan dan imunitas adaptif itu berbeda sama cara kerjanya juga beda. Yang pertama untuk imunitas alami atau imunitas bawaan itu adalah mekanisme pertahanan inang yang memberikan perlindungan segera terhadap infeksi. Imunitas alami itu merupakan pertahanan tubuh yang terlibat pertama selalu ada pada organisme siap untuk mengenali dan mengeliminasi organisme dan sel mati. Jadi ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, yang paling pertama itu melindungi tubuh kita adalah imunitas alami karena pada orang sehat itu normalnya komponen-komponen imunitas alami itu akan selalu ada. Nah, imunitas alami ini juga sifatnya non spesifik. Apa maksudnya non-spesifik? Jadi komponen imunitas alami itu mengenali struktur yang dimiliki oleh berbagai kelas mikroba yang tidak ada pada sel inang. Jadi dia itu bisa mengenali banyak mikroba dari struktur yang tidak ada pada sel yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida itu cuma dimiliki oleh spesies bakteri yang tidak dimiliki oleh sel yang ada dalam mamalia. Nah, caranya dia kenali struktur tersebut adalah dengan reseptor-reseptor yang ada pada sel-sel imunitas alami. Contohnya tool-like receptor, Mannose receptor, ataupun knot-like receptor. Nah, kemudian apa-apa saja yang termasuk ke dalam komponen imunitas alami? Yang pertama itu barrier epitelial. Kenapa barrier epitelial yang pertama kali dijelaskan? Karena ketika mikroba ataupun patogen mau masuk, entah itu lewat kontak fisik di kulit, atau misalnya terhirup lewat saluran pernafasan ataupun di telan, lewat saluran pencernaan, pasti yang pertama kali ketemu itu adalah barrier epitel. Nah, bagaimana caranya nih epitel mencegah patogen untuk masuk ke dalam tubuh kita? Yang pertama itu dengan menghasilkan keratin. Nah, keratin ini akan mencegah agar patogen tersebut itu tidak menempel pada epitel. Selain menghasilkan keratin, barrier epitel juga akan menghasilkan peptida antibiotik atau antibiotik alami yang akan membunuh mikroba, serta di epitel juga terdapat sel namanya sel limfosit T intraepitelial yang akan membunuh mikroba dan juga sel yang terinfeksi. Nah, terus bagaimana misalnya kalau misalnya patogen yang masuk itu bisa melewati barrier epitelial? Maka ada komponen-komponen imunitas alami yang lain. Yang pertama itu sel-sel fagosit, yaitu neutrofil dan monosit atau makrofag. Nah, namanya juga fagosit, jadi dia itu memakan. Nah, memakan patogen yang masuk. Yang pertama itu ada neutrofil. Neutrofil atau leukosit polimorfonuklear itu adalah leukosit yang paling banyak di dalam darah. Nah, neutrofil juga adalah tipe sel pertama yang merespon terhadap infeksi, khususnya infeksi akibat bakteri dan jamur, dan merupakan sel yang dominan terhadap inflamasi akut. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita itu terjadi infeksi, maka sel yang pertama kali datang ke tempat infeksi tersebut adalah sel neutrofil. Nah, makanya ketika terjadi infeksi, maka tubuh kita akan meningkatkan produksi neutrofil. Sel fagosit selanjutnya adalah monosit. Nah, kalau dibandingkan sama neutrofil tadi, monosit itu jumlahnya lebih sedikit, tapi fungsinya sama, yaitu untuk memfagosit mikroba-mikroba yang masuk. Nah, sebenarnya monosit sama makrofag ini adalah satu sel yang sama. Cuma ketika dia memfagositosis mikrobanya di dalam darah, maka dia disebut monosit. Kalau dia memfagositosis mikroba di dalam jaringan, dia akan berdiferensiasi menjadi sel makrofag. Nah, bagaimana caranya dia melakukan fungsinya, yaitu fagosit. Yang pertama ada penarikan bakteri. Setelah dilakukan penarikan bakteri, maka akan dilakukan pengenalan dan pengikatan. Pengenalannya entah dengan pengenalan non-spesifik, kayak yang sudah dijelaskan di awal tadi, atau dengan bantuan komplement atau antibodi. Nah, setelah terjadi pengenalan dan pengikatan, maka dia akan lakukan fungsinya, yaitu fagositosis atau memakan. Atau bisa juga disebut endositosis. Jadi setelah dimakan, bakterinya itu akan masuk ke dalam fagosom. Kemudian akan terjadi fusi atau peleburan antara fagosom dan lisosom sehingga terjadi pemusnahan dan pencernaan dari bakterinya. Jadi bakterinya akan mati setelah difagositosis. Kemudian komponen imunitas alami selanjutnya itu adalah natural killer cells atau NK cell. Kayak namanya natural killer, jadi dia itu sel yang membunuh, sel yang terinfeksi. Jadi ketika sel-sel tubuh kita itu terinfeksi virus, dia
akan mengekspresikan yang namanya ligan. Nah, ligan ini akan dikenali oleh reseptor NK sel. Setelah dikenali oleh reseptor NK sel, maka NK sel ini akan mengeluarkan protein-protein dan protein-protein tersebut itu akan masuk ke dalam sel yang terinfeksi. Nah, protein tersebut itu akan mengaktifkan enzim yang memicu apoptosis atau kematian sel. Nah, selain membunuh sel yang terinfeksi, NK sel juga itu membantu makrofag. Jadi kan tadi makrofag itu fungsinya untuk memfagositosis. Setelah dia fagositosis, dia akan bunuh patogen yang sudah dia makan. Tapi kadang-kadang ada patogen yang agak susah untuk dibunuh setelah difagositosis. Makanya dia minta bantuan ke NK sel. Caranya minta bantuan adalah dia keluarkan sinyal berupa interleukin 12 ke NK sel. Nanti NK sel akan mengeluarkan interferon gamma. Nah, interferon gamma inilah yang membantu makrofag untuk membunuh mikroba yang sudah terfagosit. Selanjutnya itu adalah sistem komplement. Jadi sistem komplement itu merupakan suatu kumpulan berbagai jenis protein berkonsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non spesifik. Atau kayak sederhananya adalah sistem komplement itu kayak protein dalam darah yang termasuk ke dalam komponen imunitas alami. Nah, apa-apa saja fungsinya sistem komplement, yaitu untuk opsonisasi dan fagositosis, untuk inflamasi, dan juga untuk melisiskan sel. Nah, supaya sistem komplement dapat menjalankan fungsi-fungsinya, maka harus diaktifkan terlebih dahulu. Cara pengaktifasian sistem komplement itu ada 3 jalur, ada jalur alternatif, jalur klasik, dan jalur lektin. Kalau jalur alternatif, jadi sistem komplement itu akan teraktivasi karena di permukaan mikroba itu terdapat semacam antigennya berupa lipopolisakarida. Nah, kalau jalur lektin juga itu mirip-mirip sama jalur alternatif karena karena ada antigen di permukaan dari mikroba. Bedanya kalau jalur lektin antigen tersebut berupa gugus gula atau permukaannya itu berupa permukaan glikoprotein. Nah, nanti permukaannya itu akan diikat oleh protein darah yang namanya mannose binding lectin. Setelah terikat itu nanti akan mengaktifasi sistem komplement. Kemudian kalau jalur klasik itu akan mengaktifasi sistem komplement ketika ada ikatan antara antigen dan antibodi. Intinya ketiga jalur ini akan mengaktifasi sistem komplement. Nah, setelah teraktivasi nanti ketiga jalur ini akan membentuk yang namanya C3 konvertase. Nah, C3 konvertase ini akan mengubah C3 menjadi C3A dan C3B. Kemudian C3B bersama dengan C3 konvertase itu akan mengubah C5 menjadi C5B. Nah, nanti C5B bersama C6, C7, dan C9, nanti C5B bersama C6, C7, C8, dan C9 itu akan membentuk yang namanya membran attack kompleks. Nah, membran attack kompleks lah ini yang akan melisiskan mikroba. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit. Untuk penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit ini kan terkait dengan imunitas adaptif. Jadi mungkin bisa dibahas sedikit tentang imunitas adaptif. Nah, imunitas adaptif itu adalah sistem imun yang spesifik. Jadi dia kebalikan dari imunitas bawaan. Nah, komponen-komponen dari imunitas adaptif ada limfosit B, limfosit T, antigen presenting cell, sel efektor, sama antibodi. Respon imun adaptif merupakan pertahanan tubuh yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu. Apabila invasi virus tidak dapat diatasi oleh respon imun bawaan, maka respon imun adaptif akan diaktifkan. Nah, bagaimana caranya pengaktifan dari respon imun adaptif ini yang mau dibahas. Pengaktifannya adalah dengan cara pengenalan antigen ke reseptor antigen limfosit. Jadi, yang pertama itu adalah penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit T. Sebelumnya harus kita tahu dulu antigen apa yang sebenarnya dikenali oleh limfosit T. Nah, limfosit T ini itu mengenali antigen protein yang dalam bentuk fragmen peptida. Jadi kalau misalnya antigennya itu tidak dalam bentuk fragmen peptida, maka dia tidak bisa mengenali antigen tersebut. Nah, fragmen peptida ini harus terikat oleh molekul yang namanya major histocompatibility complex yang di yang dia yang berada pada sel penyaji antigen atau antigen presenting cell. Mungkin lebih gampangnya itu kalau misalnya kita lihat gambar di samping. Jadi kalau misalnya ada patogen yang masuk
maka patogen tersebut itu akan dimakan oleh antigen presenting cell, biasanya itu oleh, sel dendritik. Nah, nanti sel dendritik yang sudah memakan mikroba itu akan masuk ke pembuluh limfe dan sampai ke kelenjar limfe. Nah, kan di kelenjar limfe itu dihasilkan sel limfosit. Nah, makanya pengenalannya itu akan terjadi di kelenjar limfe. Antigen presenting cell itu akan memperkenalkan, fragmen peptida ke reseptor limfosit T. Nah, yang tadi tuh jadi antigen presenting cell itu akan, mengeluarkan MHC di permukaannya, kemudian MHC itu akan mengikat antigen peptida dari, patogen yang masuk. Nah, nanti itu MHC yang akan memperkenalkan antigen tersebut ke reseptor sel T. Untuk MHC sendiri ada 2 jenis MHC, yang pertama itu MHC kelas 1 sama MHC kelas 2. Nah, kapan terbentuk MHC kelas 1, kapan terbentuk MHC kelas 2, ini tergantung dari bagaimana caranya, pengambilan antigen tersebut. Nah, kalau misalnya mikrobanya itu adalah mikroba ekstraseluler atau di luar sel, maka, mikroba tersebut akan difagositosis. Setelah difagositosis kan dia akan masuk ke yang namanya endosom. Nah, nanti dia akan dipecah-pecah sampai didapatkan fragmen peptidanya. Nah, sementara itu di retikulum endoplasmanya sel, antigen presenting cell juga akan dibuat MHC kelas 2. Kemudian nanti MHC kelas 2 akan mengikat peptida dan akan dipresentasikan di permukaan selnya. Nanti MHC kelas 2 ini akan mempresentasikan antigen ke sel T CD4. Nah, kalau misalnya antigennya merupakan, mikrobanya merupakan mikroba intraseluler yang masuk ke sitoplasma bukan melalui endosom, dia masuknya lewat sitoplasma, maka nanti dengan bantuan proteosom itu akan dipecah-pecah juga, mikrobanya sehingga didapatkan fragmen peptidanya. Nah, fragmen peptidanya nanti dia akan langsung masuk ke retikulum endoplasma dan akan terikat dengan MHC kelas 1. Kemudian MHC kelas 1 akan keluarkan ke permukaan antigen presenting cell, kemudian MHC kelas 1 ini akan mempresentasikan antigen ke sel T CD8. Jadi kalau misalnya MHC kelas 2 itu dia presentasi antigen ke sel CD4, kalau MHC kelas 1 dia mempresentasikan antigen ke limfosit T CD8. Bisa dilihat perbedaannya tuh, yang sudah dijelaskan tadi, kalau MHC kelas 2 itu kalau MHC kelas 1 itu ke CD8, kalau MHC kelas 2 itu ke CD4. Nah, untuk, untuk apa namanya, antigen presenting cell juga sebenarnya ada berbagai macam, cuma yang utama itu adalah sel dendritik, makrofag, sama limfosit B. Perbedaannya itu bisa dilihat dari fungsinya. Kalau sel dendritik itu fungsinya itu akan, untuk mempresentasikan antigen ke limfosit T yang masih naif. Sementara kalau makrofag sama limfosit B itu mempresentasikan antigen untuk meminta bantuan ke sel, CD4 atau ke sel T helper. Nah, untuk pengaktifan sel, limfosit T itu tidak cukup hanya dengan mempresentasikan, antigen, tapi harus juga ada sinyal kedua. Sinyal kedua itu sinyal apa? Jadi, selain mempresentasikan antigen, antigen presenting cell juga akan menghasilkan yang namanya kostimulator dan sitokin. Nah, kostimulator sama sitokin itulah yang menjadi sinyal 2. Jadi kalau misalnya ada sinyal 1, ada sinyal 2, barulah bisa teraktivasi sel limfositnya, kemudian nanti sel limfosit T-nya itu akan berproliferasi dan berdiferensiasi. Tapi kalau misalnya yang ada cuma sinyal 1 atau cuma sinyal 2 itu tidak akan bisa teraktivasi sel limfosit T-nya. Nah, selanjutnya untuk penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit B, berbeda dengan limfosit T, kalau reseptor antigen limfosit B itu bisa mengenali lebih banyak lagi jenis antigen. Lebih banyak jenis antigen, misalnya protein, polisakarida, lipid, ataupun asam nukleat. Nah, reseptor antigen limfosit B itu kita sebut juga sebagai antibodi. Sebenarnya antibodi atau reseptor dari limfosit B ini bisa langsung mengenali antigen. Tapi, eee apalagi namanya, antigen antigen. Sebenarnya, antibodi
Sebenarnya, antibodi atau reseptor dari limfosit B itu bisa langsung mengenali antigen, nggak harus ada, antigen presenting cell yang mengenalkan. Cuma, imunoglobulin atau antibodi yang dihasilkan itu, antibodi yang lemah, contohnya itu IgM. Jadi, supaya sel limfosit B bisa menghasilkan antibodi yang lebih kuat, dia itu akan dibantu sama yang namanya sel dendritik folikel. Nah, sel dendritik folikel ini adalah sel yang berfungsi untuk menampilkan antigen ke sel B yang telah teraktivasi. Bisa dilihat di gambar. Jadi, kan awalnya sel dendritik itu akan mengaktifasi sel CD4 menjadi, sel T helper. Kemudian juga di dalam folikel ini limfosit B akan mengenali antigen dan akan mempresentasikan MHC kelas 2, kemudian, MHC kelas 2, kemudian sel B ini akan bertemu dengan sel T helper. Nah, kemudian dia presentasikan antigen ke sel T helper, sehingga nanti akan bisa berproliferasi dan berdiferensiasi, dan menghasilkan imunoglobulin berupa imunoglobulin M. Kemudian, limfosit B yang sudah terikat dengan sel T itu akan kembali ke dalam folikel dan akan bertemu sel dendritik, folikel. Nah, sel dendritik folikel ini akan memilih sel B mana yang, ikatan dengan antigennya kuat. Nah, sel limfosit yang ikatan dengan antigennya kuat itu nanti akan dibantu dengan sel dendritik folikel untuk menghasilkan imunoglobulin yang lebih kuat, misalnya imunoglobulin E, imunoglobulin, A, ataupun imunoglobulin G. Nah, ini kan jadi awalnya sel B naif itu akan teraktivasi oleh antigen, kemudian dibantu dengan, sel dendritik folikel, untuk menghasilkan sel B yang lebih, memiliki mutu untuk menghasilkan antibodi yang lebih baik. Mungkin, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang sangat menarik dari rekan pemateri kita. Mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk adik-adik yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung bersuara saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, atas nama Alfia Mawaddah, silakan Dek. Tapi Kak, apakah suara saya sudah terdengar? Tapi Kak, Iya, terdengar. tapi Kak izin bertanya, untuk yang MHC tadi yang kelas 1 dan kelas 2 itu, memang untuk yang, kelas 1 itu untuk mikroba yang intraseluler atau bisa juga yang ekstraseluler, Kak? Sama yang, sama yang kelas 2-nya, Kak? Atau memang dia, mikroba ekstraseluler saja atau bisa juga mikroba, intraseluler? Sama pertanyaan yang kedua, Kak, bisa jelaskan kembali yang tentang, sinyal kedua, Kak, untuk, eee yang limfosit T-nya tadi, Kak. Tadi, Kak. Moderator, langsung kujawab nih, Kak. Iya, silakan. Ya, makasih Alfia atas pertanyaannya. Jadi, memang, untuk MHC kelas 1 itu akan terbentuk kalau misalnya mikrobanya itu adalah mikroba intraseluler, contohnya biasa virus. Jadi kalau mikroba intraseluler itu dia akan masuk ke sitoplasmanya, antigen presenting cell. Makanya nanti antigen presenting cell akan menghasilkan MHC kelas 1. Tapi kalau misalnya mikrobanya itu mikroba ekstraseluler, dia akan masuk melalui proses fagositosis atau endositosis, sehingga nanti antigen presenting cell-nya itu akan, menghasilkan MHC kelas 2. Tunggu, untuk pertanyaan 1 terjawab nih atau mungkin mau diulang? Tadi, Kak, sudah terjawab. Ya, jadi untuk pertanyaan 2-nya itu sinyal 2. Jadi, untuk pengaktifasian limfosit T itu, perlu 2 sinyal.
sinyal 1 itu dengan cara presentasi antigen. Presentasi antigen yang sudah dijelaskan tadi itu presentasi antigen oleh MHC dan antigen presenting cell. Nah, selain diperkenalkan juga antigennya, antigen presenting cell itu akan menghasilkan molekul yang namanya kostimulator dan sitokin. Nah, molekul-molekul ini akan menjadi sinyal kedua. Nah, kalau misalnya sudah terpenuhi nih, sudah ada sinyal 1 sama sinyal 2, baru sel limfosit T ini bisa teraktivasi, berproliferasi dan berdiferensiasi. Tapi kalau misalnya tidak ada sinyal 2-nya, tidak bisa teraktivasi nih limfosit T, seperti itu. Bagaimana, Alfia, terjawab? Terima kasih banyak, Kak. Baik, mohon maaf sebelumnya karena saya pindah device, ada masalah yang satu. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih ada, Dek? Silakan raise hand atau langsung bersuara juga, enggak apa-apa aja. Di atas nama Rizal Anugrah, silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anugrah. Tapi Kak, pertanyaan saya Kak, apabila ada seseorang yang terkena virus hepatitis dan kemudian kulitnya itu berwarna kuning, pertanyaan saya, apakah penyebab dari salah satu antibodi itu bekerja atau tidak, Kak Tabe? Terima kasih pertanyaannya, Rizal Anugrah. Oke, saya jawab sepemahamanku. Nah, kan kalau sel hepatitis itu berarti dia kenanya itu di hepar, masalah di hepar. Setauku kalau hepatitis itu kenapa bisa kuning karena itu karena empedunya atau apa begitu. Ini kayaknya lebih terkait sama endokrin dan metabolisme. Tapi kalau pertanyaannya tadi apakah ini karena antibiotik atau barier epitelial? Bagaimana kalau pertanyaan tadi, Rizal Anugrah? Pertanyaannya itu apakah penyebab dari kulit itu berwarna kuning, apakah salah satu dari penyebab antibodi, Kak? ya? Oh ya. Jadi kalau misalnya hepatitis itu kenapa orangnya itu bisa kuning kulitnya itu karena peningkatan peningkatan jumlah bilirubin dalam darah sehingga bisa kuning kulitnya. Tapi ini tuh tidak terkait sama sekali dengan respon dari imunitas alami. Tidak terkait sama imunologi, ini lebih terkait sama endokrin sama metabolisme. Itu. Apakah terjawab? Bagaimana Rizal Anugrah, terjawab Ji? Nggak berhubungan Ji sama imunologi ini, kenapa bisa orang yang terkena hepatitis itu kuning kulitnya. Bagaimana Rizal, atau kembali ke moderator Kak Irham? Terima kasih rekan pemateri. Untuk Rizal Anugrah bagaimana, Dek? Apakah sudah cukup atau masih kurang jelas? Kak, cukup. Terima kasih banyak, Kak. Oh iya. Baik, apakah masih ada pertanyaan, Dek? Oh, ini yang di Muhammad Fadel. Ya, silakan, Dek. Ada Kak, izin bertanya Kak. Iya. Ada Kak, saya ingin bertanya Kak, apa penyebab terjadinya penyakit autoimun? Tapi Kak.
Ya, makasih, pertanyaannya. Nah, namanya kan autoimun. Jadi imun kan, sel-sel imun kan pada dasarnya itu akan menyerang apa namanya, akan menyerang, yang bersifat asing dalam tubuh. Misalnya itu tadi, misalnya antigen-antigen yang dihasilkan oleh, patogen atau, mikroba yang masuk. Tapi kalau di autoimun itu, si sel-sel imun ini malah menyerang, sel sendiri, makanya namanya auto. Jadi dia menyerang selnya sendiri, bukan menyerang, selnya, patogen atau selnya mikroba, gitu. Tapi Kak, izin bertanya lagi Kak, kalau penyakit autoimun itu apakah bisa disembuhkan? Tapi Kak, Dari mana tadi pertanyaannya? tapi Kak, bertanya lagi Kak, Iya, kenapa? tapi Kak, apakah penyakit autoimun itu, bisa disembuhkan? Kalau autoimun itu, kalau sepemahamanku itu nggak bisa disembuhkan, cuma bisa saja dikendalikan, autoimun lewat, pengobatan. Sepemahamanku, tapi kalau mungkin bisa lagi di-search atau mungkin nanti kalau misalnya dosennya sudah masuk menjelaskan soal autoimun. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih Anda mau pada pertanyaannya. Yang lain apakah masih ada Dek yang mau bertanya? Bisa raise hand kalau ada atau langsung bersuara saja. Oke. Oke, mungkin sudah tidak ada. Ya baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, di luar forum ini, bisa juga nanti ditanyakan ke kakak pemateri, tadi sudah ada kontaknya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kakanda pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk membawakan atau memberi materi kepada adik-adik. Dan untuk adik-adik sekalian, terima kasih juga atas partisipasinya dan telah meluangkan waktu di malam hari ini. Ya, semoga berkah semuanya dan sukses di Blok Imun ke depannya. Baik, selanjutnya kita oh ya, ini ada jawaban dari Kakanda Arif. Nah, bisa menjawab pertanyaannya Rizal tadi. Jadi hepatitis itu peradangan hatinya karena infeksi virus hepatitis. Nah, peradangannya itu nanti bisa ganggu produksi bilirubin di empedu. Makanya abnormal produksi bilirubin karena adanya peningkatan bilirubin diproduksi. Makanya tersebar di seluruh tubuh. Nah, ini yang menyebabkan penyakit kuning pada kulit. Baik, mungkin selanjutnya kita beralih ke sesi penyerahan sertifikat. Tadi Kak Aca mungkin bisa on cam dulu untuk didokumentasikan.
Oke, senyum. Kita baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya mungkin kita beralih ke dokumentasi keseluruhan. Yang belum on cam bisa on cam deh. Tapi Kak Arif mungkin bisa dipandu dulu dokumentasinya. Sampai teman-teman jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3.